Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Nugroho Room. Bagaimana rekan-rekan untuk kesiapan di SKB-nya? Saya harapkan karena SKB sedang berlangsung ya. Jadi yang sudah selesai bisa membagikan beberapa FR yang ada, dan yang belum selesai, ini yang belum ujian, saya harapkan tetap belajar dan memaksimalkan waktu yang tersisa ya. Di kesempatan hari ini saya akan membahas terkait soal SKB khususnya di PGSD dan di matematika dasar ya. Saya akan bahas untuk pembahasannya yang selanjutnya, yang soal yang kemarin. Ini part 2 tapi khusus kepada matematikawan ya, seperti itu. Langsung saja kita bahas untuk soal yang selanjutnya di nomor 16. Pemahaman suatu simbol merupakan salah satu kesulitan belajar yang sering ditemukan pada siswa. Hal tersebut dapat teridentifikasi melalui pengerjaan soal titik-titik. Ingat kalau simbol itu ke matematika ya. A 6 dikurangi 2, B 3 ditambah 4, C 9 dikurangi 6, D 8 dikurangi titik-titik, E 4 ditambah 5. Ingat, jika rekan-rekan fokus itu sudah terlihat jawabannya, ya jawabannya adalah D ya. Untuk penjelasannya, jadi pada kesulitan belajar matematika itu sering disebut dengan istilahnya diskalkulia ya. Menurut Lerner dalam Mulyono dalam bukunya itu, karakteristik kesulitan belajar matematika itu meliputi beberapa hal, yaitu gangguan dalam hubungan keruangan. Artinya di sini ada kondisi intrinsik yang dialami siswa karena disfungsi otak, dan kondisi ekstrinsik atau lingkungan sosial yang cenderung tidak menunjang dalam berkomunikasi, sehingga untuk hubungan keruangannya itu terbatas. Kemudian abnormalitas persepsi visual. Jadi untuk persepsi visual itu adalah kemampuan untuk menginterpretasikan ya, atau menyampaikan, memaknai lingkungan sekitar yang berkaitan dengan cahaya dan fokus ke penglihatan. Jadi kemampuan ini seperti memahami huruf, tulisan, angka, seperti itu ya. Untuk persepsi visual. Karena di sini abnormalitas artinya tidak adanya kenormalan tentang memahami, atau adanya kesulitan tentang memahami huruf, tulisan, dan angka, seperti itu. Kemudian asosiasi visual motor. Di sini anak cenderung hanya bisa menghafal tanpa bisa memahami konsep. Misalkan mungkin jika rekan-rekan sudah terjun di KSD ya, khususnya di anak-anak SD itu ada beberapa karena mungkin sudah ditanamkan untuk penghafalan. Misalkan 5 dikali 5 sama dengan 25. Nah, mereka secara otomatis ya 5 kali 5 hasilnya 25. Artinya ada beberapa yang tidak paham tentang hasil dari 5 kali 5 itu. Hasilnya dapatnya dari mana? Itu adalah keturunan konsep. Dan ketika anak sudah mengalami seperti itu namanya masuk pada kesulitan visual motor. Kemudian perseverasi. Perseverasi ini anak cenderung melihat satu objek saja dalam jangka waktu yang cukup lama. Jadi fokusnya itu hanya pada satu objek itu dulu ya. Kemudian kesulitan mengenal dan memahami simbol. Ini sudah jelas ya untuk mengenal dan memahami simbol. Kemudian gangguan penghayatan tubuh. Ini untuk pada indera penglihatan ya, atau mungkin pada organ tubuh siswa itu mengalami kesulitan, serta kesulitan dalam bahasa dan membaca. Ini cenderung ke soal hot. Misalkan ketika anak diberikan soal dengan perkalian langsung, mereka akan mudah untuk mengerjakannya. Ketika dirubah dalam bentuk teks bahasa untuk menggunakan kalimat matematikanya, kecenderungan siswa ada yang kurang paham di situ. Kemudian performan IQ lebih rendah daripada skor verbal IQ. Menurut Lerner juga terdapat kekeliruan secara umum yang sering dilakukan oleh anak berkesulitan belajar matematika, yakni kekurangan pemahaman tentang yang pertama simbol, yang kedua nilai tempat, yang ketiga perhitungan, yang empat penggunaan proses yang keliru, dan yang kelima kesulitan yang tidak terbaca. Untuk contoh kesulitan yang sering muncul itu tentang memahami simbol ya. Belum memahami simbol seperti sama dengan, pengurangan, penjumlahan, pembagian, ataupun pengurangan. Jadi akan dapat kesulitan ketika mengerjakan soal misalkan 8 dikurangi berapa hasilnya berapa, atau berapa ditambah 2 hasilnya 8, atau berapa dikurangi 3 sama dengan 5, atau 7 ditambah berapa sama dengan 10. Jadi jika ada yang tidak terpenuhi lebih dari satu, itu cenderung untuk siswa kelas rendah biasanya seperti ini akan mengalami kesulitan seperti itu.
Untuk soalnya jelas ya, jawabannya D ya. Berikutnya di soal nomor 17. Berikut ini karakteristik anak yang mengalami kesulitan belajar matematika yang sering dialami oleh siswa sekolah dasar, kecuali titik-titik. A. Adanya gangguan hubungan ke ruangan. B. Asosiasi visual motor. C. Kesulitan dalam bahasa dan dalam membaca. D. Gangguan mengenal dan memahami isi. E. Performan IQ lebih tinggi dari skor verbal IQ. Untuk jawabannya, karena kecuali, jawabannya E ya. Untuk pembahasnya seperti ini. Hampir sama dengan yang soal sebelumnya yang sudah saya bahas. Menurut Lerner itu juga menyampaikan adanya gangguan dalam hubungan ke ruangan, kemudian abnormalitas persepsi visual, asosiasi visual motor dan perseverasi, kesulitan mengenal dan memahami simbol, gangguan penghayatan tubuh, kesulitan dalam bahasa dan membaca, dan performan IQ lebih rendah daripada skor verbal IQ. Ingat, untuk yang E itu performan IQ lebih tinggi ya. Sedangkan menurut Lerner itu IQ seharusnya lebih rendah, seperti itu. Jadi yang bukan termasuk karakteristik kesulitan belajar matematika yang dialami oleh siswa usia SD adalah performa IQ lebih tinggi daripada skor verbal IQ, seperti itu. Paham ya? Berikutnya di soal nomor 18. Perhatikan soal-soal di bawah ini ya. Ini soal pengurangan dan penjumlahan. Ini soalnya salah, memang ada pernyataan. Jadi jawaban soal di atas menunjukkan salah satu kesalahan umum yang sering dilakukan oleh siswa usia tingkat SD yang berkesulitan belajar dalam hal titik-titik. A. Penulisan yang kurang jelas. B. Proses perhitungan. C. Memahami simbol. D. Nilai tempat. E. Bahasa dan membaca. Jawabannya adalah D, yaitu nilai tempat. Jadi kesulitan belajar matematika itu juga disebut dengan istilah diskalkulia. Jadi menurut Lerner itu terdapat kekeliruan umum yang sering dilakukan oleh anak, terutama di simbol, nilai tempat, perhitungan, penggunaan proses yang keliru, tulisan yang tidak terbaca. Sedangkan soal yang seperti ini, ya, jawaban di atas menunjukkan salah satu kesalahan yang sering dilakukan oleh anak usia tingkat SD yang berkesulitan belajar matematika dalam hal nilai tempat, ya, seperti itu. Berikutnya soal 19. Berikut ini kesulitan untuk yang dimungkinkan muncul pada siswa tingkat SD disebabkan adanya kerusakan-kerusakan pada organ wicara, kecuali A. Continuity, B. Suara, C. Kosakata, D. Artikulasi, E. Kelancaran. Untuk jawabannya itu adalah kosakata ya. Jadi bahasa itu merupakan suatu sistem komunikasi yang terintegrasi mencakup bahasa ujaran ya, ekspresi bahasa dalam bentuk wicara seperti membaca dan menulis. Wicara sendiri merupakan bentuk penyampaian bahasa dengan menggunakan organ wicara. Ada 3 komponen, yang pertama artikulasi, kedua suara, dan yang ketiga kelancaran. Adanya kerusakan pada organ wicara yang terkait dengan salah satu atau lebih komponen tersebut dapat menimbulkan kesulitan wicara. Jadi kesulitan yang dimungkinkan muncul pada siswa tingkat SD disebabkan adanya kerusakan wicara adalah suara, artikulasi, kelancaran berbicara, dan continuity. Kesulitan kosakata itu bukan termasuk dalam kesulitan yang dimungkinkan muncul pada siswa SD ya, disebabkan adanya kerusakan-kerusakan pada organ wicara. Kemudian soal nomor 20. Salah satu contoh kesulitan belajar bahasa asing termasuk dalam kekurangan kemampuan kognitif adalah titik-titik. A. Membaca kembali kalimat-kalimat dalam paragraf. B. Menangkap makna secara penuh. C. Mengingat kembali kata-kata. D. Membandingkan informasi yang diterima. E. Merumuskan alternatif pemecahan masalah. Ya, jawabannya adalah B, yaitu menangkap makna secara penuh. Bahasa sendiri itu memiliki 6 komponen. Yang pertama fonem. Fonem itu seperti bunyi-bunyi bahasa ya. Kemudian morfem itu bentuk kata atau perubahan bahasa dalam kata. Kemudian sintaks atau pengaturan ya, pakemnya. Kemudian semantik. Semantik itu ilmu makna ya, pemaknaan. Kemudian prosodi ya. Prosodi ini irama atau intonasi dalam bicara. Yang keenam pragmatik. Pragmatik itu konteks penuturan atau penyampaian maknanya. Adanya gangguan pada salah satu lebih komponen-komponen yang terdapat pada hal tersebut menyebabkan terjadinya kesulitan belajar bahasa. Menurut Lovett dalam Mulyono, ada beberapa penyebab kesulitan dalam belajar bahasa, antara lain kekurangan kognitif, kekurangan dalam memori, kekurangan kemampuan melakukan evaluasi, kekurangan kemampuan memproduksi bahasa, dan kekurangan dalam pragmatik atau penggunaan fungsional bahasa. Contoh
Kekurangan kognitif antara lain mengklarifikasi kata, mencari dan menetapkan kata yang ada hubungannya dengan kata lain atau hubungan semantik, atau yang istilahnya menangkap makna secara penuh, seperti itu. Berikutnya soal nomor 21. Menurut Gelbel-Gelder adalah proses manusia untuk memperoleh kemampuan, keterampilan, serta sikap yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Proses belajar ini berlangsung A pada saat seseorang sedang bersekolah, B dari sejak bayi sampai tua, C pada waktu siswa sudah siap, D pada waktu seseorang sedang belajar, E pada saat seseorang sudah bisa mandiri. Ya. Menurut Bell-Gilder, jadi jawabannya adalah B ya, dari sejak bayi sampai tua. Soal yang berikutnya, soal nomor 22. Seorang anak yang terbiasa disuapi oleh ibunya, pada waktu ibunya meninggal dunia, anak ini tidak mau makan. Kondisi ini disebut extinction atau penghilangan yang dikenal dalam teori A. Classical conditioning dari Pavlov, B. connectionist dari Thorndike, C. Classical conditioning dari Skinner, D. behaviorism dari Waston, E. operant conditioning dari Skinner. Teori ini dari A ya, dari Pavlov. Jadi teori classical conditioning ini, dalam teori classical conditioning ada 3 parameternya. Salah satu parameter yang ada dalam teori ini adalah extinction atau penghilangan, yaitu artinya apabila penguatan dihentikan maka respon atau akan menurun atau menghilang ya. Dalam beberapa teori belajar connectivism, teori behavior, dan teori belajar operant conditioning ini tidak dikenal istilah extinction atau penghilangan, seperti itu. Berikutnya soal nomor 23. Pada dasarnya teori behavioristik sangat menekankan pada A. proses belajar, B. perkembangan siswa, C. hasil belajar, D. kebiasaan siswa, E. kepandian siswa. Ya, jawabannya adalah B. perkembangan siswa ya. Jadi teori belajar behavior ini menekankan pada perkembangan siswa, karena dalam teori ini lebih mementingkan pada perubahan perilaku siswa. Berikutnya di soal nomor 24. Proses lupa pada diri seseorang menurut Guthrie terjadi secara titik-titik. A. tiba-tiba, B. tidak kendali, C. bertahap, D. terkendali, E. sepanjang masa. Ya, proses lupa ya. Jawabannya adalah B. tidak terkendali atau di luar kontrol kita ya. Jadi menurut teori ini proses lupa itu terjadi apabila seseorang terjadi secara bertahap. Proses lupa dalam diri seseorang mengalami beberapa tahapan. Lupa itu sendiri disebabkan oleh munculnya respon alternatif dalam satu pola stimulus. Setelah pola stimulus menghasilkan respon alternatif, pola stimulus itu kemudian akan cenderung menghasilkan respon baru. Jadi menurut Guthrie ini lupa pasti melibatkan proses belajar yang baru ya. Makanya ada istilahnya apersepsi seperti itu ya. Kemudian nomor 25. Suatu teori belajar dikembangkan untuk membangun prinsip-prinsip belajar secara ilmiah. Hal ini merupakan tujuan dari A. insights, B. cognitive, C. conditioning, D. affecting, E. connectionist. Jawabannya adalah B ya, kognitif. Jadi dalam teori kognitif merupakan suatu teori yang dikembangkan untuk membangun prinsip-prinsip belajar secara ilmiah. Hal ini disebabkan karena dengan membangun prinsip-prinsip belajarnya secara ilmiah, maka akan dihasilkan suatu prosedur yang dapat diterapkan dalam kelas untuk mendapatkan hasil yang produktif. Berikutnya di soal nomor 26. Teori belajar kognitif mempunyai perbedaan yang mendasar dengan teori belajar conditioning SR. Teori belajar kognitif menggunakan pendekatan masa kini, artinya adalah A. Mempelajari perilaku manusia di masa lalu digunakan untuk memprediksi masa depan. B. Mempelajari perilaku manusia masa lalu untuk mengetahui perilaku manusia masa lampau. C. Mempelajari perilaku masa kini untuk keadaan manusia saat ini.
D. Mempelajari perilaku manusia masa kini untuk dibandingkan dengan perilaku manusia masa lalu. E. Mempelajari perilaku manusia di masa lalu kurang bermanfaat untuk memprediksi masa kini. Ya, jawabannya adalah C ya, mempelajari perilaku manusia masa kini untuk keadaan manusia saat ini. Jadi teori ini mempunyai perbedaan yang mendasar dengan teori conditioning SR. Teori belajar kognitif ini menggunakan pendekatan masa kini yang artinya perilaku manusia masa kini untuk keadaan manusia saat ini. Karena perbedaan masa kini merupakan salah satu pendekatan dalam teori belajar kognitif. Seperti itu. Berikutnya di soal nomor 27. Penerapan teori belajar Brunner dalam pembelajaran sebaiknya memperhatikan hal-hal berikut ini, kecuali A. Membantu siswa agar dapat melihat adanya hubungan konsep yang satu dengan yang lainnya. B. Memberikan pertanyaan yang kemungkinan siswa untuk mencari jawabannya. C. Mendiskusikan tentang suatu masalah dengan siswa. D. Memotivasi siswa untuk menyampaikan argumennya. E. Mendorong siswa untuk menyampaikan pendapatnya. Jawabannya adalah C ya, mendiskusikan tentang suatu masalah dengan siswa, kecuali. Jadi penerapan teori Brunner ini dalam pembelajaran sebaiknya memperhatikan salah satunya membantu siswa agar dapat melihat adanya hubungan konsep yang satu dengan yang lain. Memberikan pertanyaan yang memungkinkan siswa untuk mencari jawabannya, mendorong siswa untuk menyampaikan pendapatnya ya, dan mendiskusikan tentang suatu masalah dengan siswa ini bukan salah satu penerapan teori belajar Brunner ya, kecuali seperti itu. Berikutnya di soal nomor 28, dalam proses pembelajaran, informasi yang diterima oleh siswa kadang tidak ada hubungannya dengan pengetahuan atau konsep yang dimilikinya. Cara belajar seperti itu disebut dengan titik-titik. A. Belajar bermakna. B. Belajar sendiri. C. Belajar verbal. D. Belajar menghafal. E. Belajar mandiri. Jawabannya adalah D. Belajar menghafal. Jadi dalam proses pembelajaran, informasi yang diterima oleh siswa kadang tidak ada hubungannya dengan pengetahuan atau konsep yang dimilikinya saat itu. Cara belajar seperti itu disebut dengan belajar menghafal, karena dalam belajar menghafal, informasi baru dapat diterima atau dipelajari siswa tanpa menghubungkannya dengan konsep atau pengetahuan yang sudah ada. Seperti halnya tadi, penghafalan 5 kali 5, jawabannya ya 25, tanpa menghubungkan konsep yang sudah dijelaskan seperti itu. Berikutnya di soal nomor 29. Dari pernyataan di bawah ini, pernyataan manakah yang menunjukkan satu dari 9 tahap pengolahan atau proses kognitif atau disebut dengan fase-fase belajar? A. Sebelum proses pembelajaran berlangsung, diperdengarkan rekaman satu drama sosial kepada siswa. B. Pada waktu mengajar, Pak Answar mengharuskan siswanya mengajukan satu pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang dibahas. C. Pak Armli mengutamakan kualitas, penetapan, dan kegunaan belajar dalam proses pembelajaran. D. Bu Dirlatlia mengharapkan adanya perubahan tingkah laku yang berlainan dari siswanya setelah proses pembelajaran berakhir. E. Pak Uswajian memberikan sebuah tugas kelompok. Jawabannya adalah A ya. Jadi pernyataan yang menunjukkan satu dari 9 tahap pengolahan proses kognitif atau disebut dengan fase-fase belajar adalah sebelum proses pembelajaran berlangsung, diperdengarkan rekaman satu drama sosial kepada siswa. Langkah ini adalah salah satu langkah untuk menarik perhatian siswa pada awal kegiatan pembelajaran. Seperti itu ya, atau persepsi. Kemudian soal yang terakhir pada part yang kedua ini, salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan intelektual adalah equilibrium. Yang dimaksud dengan equilibrium adalah titik-titik. A. Pengetahuan sosial. B. Pengetahuan proses pengaturan diri. C. Proses kematangan pribadi. D. Lingkungan fisik. E. Pengendalian diri.
Ya, jawabannya adalah B ya, proses pengaturan diri. Jadi salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan intelektual adalah equilibrium. Yang dimaksud dengan equilibrium itu adalah proses pengaturan diri. Karena manusia membutuhkan pengaturan diri agar dapat bertumbuh dan berkembang dan berubah sementara untuk menjadi lebih seimbang. Seperti itu ya. Baik, itu pembahasan dari saya terkait soal SKB. Jangan lupa untuk share, subscribe, dan komen untuk rekan-rekan yang sudah menonton. Dan itu saja yang dapat saya sampaikan. Segera ditunggu untuk updatean yang terbaru dan jangan lupa bunyikan notifikasinya. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.